Silakan duduk, ibu-ibu, para wanita ilahi pada pagi hari ini. Saya tahu karena di sini Ezer Community ini SMS ya. Jadi mau dibilang ibu-ibu kan juga ada yang single, betul gak sih? Single, married, and senior, bener gak? Oke, jadi kalau mau saya bilang ibu-ibu nanti yang single bilang, jangan kita noni-noni. Ya biasanya kalau pertemuan ibu-ibu ya bilangnya ibu-ibu gitu. Tapi kalau ada yang single mau gak dipanggil ibu-ibu? Agak repot kita ini ya. Jadi saya bilang ya udah kalau gitu shalom SMS. Shalom SMS. Wanita ilahi yang SMS. Oke, well pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih dari hati saya ini. Karena undangan yang diberikan untuk berkesempatan boleh berbagi firman Tuhan di komunitas wanita ilahi di Karawaci ya. Ini jauh juga nih soalnya di Karawaci ya. Ibu Iliana Widodo adalah salah satu dosen saya waktu itu beberapa tahun lalu. Dan saya banyak belajar dari beliau. Lalu kami sempat juga membuat podcast serial bersama-sama. Dan akan kita buat lagi ya. Dan I think Tuhan itu is such a mysterious God, the way He put people together gitu ya. Dan kalau kita, Bapak Ibu, ada Bapak juga kan? Sorry. Oke deh, ibu-ibu gimana? Kita ibu-ibu aja ya, gak apa-apa ya, yang single-single ya. Agak repot kita nih ngomongnya, udah si ibu-ibu aja. Nah, jadi kita ini yang saya tahu sih ya, ibu-ibu sekalian, saya berjalan ikut Tuhan 30 tahun lah. Dan yang saya pelajari dalam rentang waktu panjang itu adalah dalam hidup ini we meet a lot of people. Kita ketemu banyak orang. Betul ya? Banyak orang kita ketemu. Tapi di dalam Tuhan, katakan di dalam Tuhan. Ini bedanya ini. Di dalam Tuhan, di luar Tuhan agak susah. Memang mustahil. Tapi di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan. Waktu kita bertemu dengan sekian banyak orang, we need to be able to discern. Kita harus bisa ada kesaksian roh. Nah itulah terjemahannya ya. Discerning itu artinya kita mesti bisa bedakan. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ya sudahlah. Discerning itu berarti kesaksian roh. Kesaksian roh tuh modelnya kayak apa sih Pak Evelyn? Gini nih. Ibu-ibu pernah membaca kejadian mengenai Maria dikunjungi oleh malaikat. Dan malaikat bilang kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Ya, ini menjelang Desember. Itu pasti kisah yang sangat terkenal, betul? Tapi coba baca lebih jauh. Setelah dia menerima pesan Tuhan itu, lalu dia bergegas pergi to the hill countries of Judea, ke daerah perbukitan Judea untuk mengunjungi kerabatnya yang bernama Elisabeth. Ibu-ibu pernah baca kisah itu ya? Jadi malaikat bilang, iya sama juga tuh saudaramu yang namanya Elisabeth, dia sudah mengandung 6 bulan di masa tuanya. Malaikat hanya beritahu seperti itu. Itu sifatnya informatif. Katakan informatif. Ya, ini informasi. Tapi lihat, gadis muda yang bernama Maria menerima informasi dari malaikat setelah dia menyetujui tujuan Tuhan, mimpi Tuhan di dalam dirinya. Dia terima dulu, katanya dia katakan, I am the Lord's handmaiden, be it unto me according to your word. Sebab aku adalah hambanya Tuhan, jadilah kepadaku sesuai dengan perkataanmu. Kalau dia gak bilang jadi begitu gak bakal jadi juga. Kita punya hak untuk menolak. Tuhan tidak akan pernah paksa, tapi berbahagialah orang yang mau menerima mimpi Tuhan dan mewujudkannya bagi generasi ini. Right? Nah dia sudah bilang iya seperti itu, cuma gak tahu nih gadis nih. Perawan. Usia belasan tahun gimana juga jadi kenyataan. Gue udah setuju cuma gimana nih bikin jadi kenyataan. Gue gak tahu juga kan gitu. Tapi malaikat ada kasih satu puzzle informasi. Bahwa saudaramu sudah 6 bulan dia hamil di masa tuanya. Katakan sekali lagi informasi. Nah what are you going to do with the information? Mau bikin apa sama informasi? You have to act with the information. Jadi si gadis perawan ini yang sudah setuju untuk berjalan bersama Tuhan, mengandung mimpi Tuhan, dia bergegas. Katakan bergegas. Cari itu di Alkitab ada kata segera.
Dia pergi ke hill country of Judea. Itu jalan kaki, nggak pakai kendaraan online. Nggak ada mobil. Dia jalan kaki, katakan jalan kaki. Berat itu. Kenapa? Begitu dia setuju mengandung mimpi Tuhan, dia kemudian conceive. Mengandung, berarti sedang hamil muda ya, betul ya perjalanannya begitu ya. Ibu-ibu di sini yang manggut-manggut pasti sudah tahu hamil itu kayak apa. Pagi-pagi juga mual semua. Dia jalan kaki pergi ke hill countries of Judea, bertemu dengan Elizabeth. Begitu bertemu dengan Elizabeth, lihat ini. Yang satu mengandung mujizat Tuhan karena dia sudah tua nggak bisa punya anak, lalu tiba-tiba Tuhan lawat dia bisa punya anak. Katakan mujizat. Sama mengandung. Yang satu adalah seorang perawan muda yang sedang bertunangan lalu diintercept oleh Tuhan, ya, mengandung juga. Tapi yang ibu senior sudah 6 bulan lebih berjalan. Yang ini baru mulai, katakan pemula dan senior. Iya ada senior, selalu ada begitu dalam hidup ini. Nah saudara, ibu-ibu sekalian kita mesti bisa recognize pada saat kita bertemu dengan seseorang. Siapa orang ini gitu kan? Lalu dia bertegur sapa. Waktu Maria bertegur sapa dengan Elizabeth, bayi yang dikandung di dalam rahim Elizabeth itu melonjak dipenuhi dia dengan roh Allah. Nah ini yang namanya kesaksian roh. Jadi spirit bear witness. Roh Tuhan di dalam diri orang itu kemudian bergelora pada saat bertemu dengan kita. Di mana kita juga berjalan bersama dengan roh Tuhan. Ini saya sekedar mau menjelaskan kepada ibu-ibu sekalian. Dalam perjalanan hidup kita, kita bisa ketemu dengan begitu banyak orang. Jabat tangan dengan begitu banyak orang. Tapi kita harus tahu yang mana. Yang mana? Katakan yang mana? Yang mana ada kesaksian roh dalam kita. Hello? Kita bisa berkawan dengan banyak orang. Bukan saya bilang orang Kristen harus eksklusif. Tapi you know, the Spirit of God. Roh Tuhan di dalam Anda itu akan bersaksi. Akan ada resonansi pada saat bertemu dengan orang-orang. Dengan mandat ilahi yang akan dikerjakan bagi generasi ini. Itu perkenalan aja saudara, kita belum buka firman ya. Itu perkenalan itu. Karena saya mau bilang sama ibu-ibu sekalian, saya ketemu banyak dosen juga. Ya, ketemu banyak orang juga, hamba Tuhan juga banyak juga gitu ya. Tapi rupanya untuk saat seperti ini, katakan saat seperti ini, nah itu dengan Tuhan tuh selalu ada saat seperti ini, saat seperti ini. Dan kita mau jadi anak Tuhan yang peka untuk saat seperti ini. Apa mandat Tuhan bagi kita? Ada banyak hal yang bisa dikerjakan, ada banyak hal kesibukan yang bisa dibuat. Tapi kalau seperti Maria berkata, sebab aku adalah the Lord's handmaiden, aku adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku sesuai perkataan. Nah jadi untuk kayak gitu kita mesti tahu dengan siapa kita jabat tangan, dengan siapa kita berjejaring gitu ya. Jadi saya bersyukur sekali lagi di tempat ini ada kompadre. Ada kompadre, Bu, carilah, itu namanya friend juga. Kompadre, rekan seperjalanan gitu ya. Lalu tadi ngobrol juga sama Ibu Sylvia. Nah kita gak tahu apa yang Tuhan akan buat ya Bu ya. Excited dengan Tuhan tuh luar biasa. Amen. Nah sekarang perkenalan kedua. Perkenalan panjang sekali ya, soalnya apa boleh buat, saya baru pertama kali datang sini, kita kenalan-kenalan aja dulu ya. Perkenalan kedua, ibu-ibu sekalian kita akan buka firman Tuhan kan ya. Saya mau tanya, ada bawa Alkitab gak? Kumaha tuh, bawa Alkitab tuh, mana? Tidak apa-apa, ini sudah umum kok pemandangan di mana-mana ini loh. Makanya kemarin saya diundang di Bekasi masih ada yang bawa Alkitab. Saya suruh tim saya fotoin. Kita viralkan gitu ya. Iya, ada yang bilang forgive me. I forgive you pun. Begini. Ya, memang demi apa ya? Demi fleksibilitas, efektivitas, ya orang mungkin tidak lagi membawa Alkitab versi cetak. Kalau kayak gini kan tasnya agak berat, sementara kan noni-noni sekarang kan tasnya kecil-kecil. Betul nggak? Noni-noni tuh tasnya seling-seling kecil-kecil. Duh Alkitab tebel-tebel gaban. Jadi kalau ditanya, bawa Alkitab, bawa dong. Yang dikeluarin apa? Gadgetnya dikeluarkan. Nanti dibilang pastor ngomong satu versi di gadgetku ini ada ratusan versinya.
gitu ya. Kalau pakai YouVersion bisa banyak. Nah anyway begini. Oke lah, kalau kita datang ke tempat umum mungkin kita tidak lagi membawa Alkitab ini. Tapi ada faedahnya ibu-ibu sekalian. Dan ini karena saya ngomong sama ibu-ibu ya dan wanita-wanita lajang ilahi. Nanti kalian akan lihat sendiri kenapa penting sekali dengan Alkitab versi cetak. Saya sendiri menggunakan, saya generasi transisi ya. Jadi aku pakai Alkitab digital dan juga versi cetak. Alkitab versi cetak saya ada banyak juga di rumah. Beberapa terjemahan. Gini, kalau kita pakai Alkitab versi cetak, ibu-ibu sekalian ya. Itu saya nggak tahu bagaimana dengan kalian di sini. Apa cuman saya yang memang kuno dan agak konservatif. Saya kalau baca Alkitab pakai versi cetak, itu saya tulis tanggalnya. Aku bisa tulis itu, tanggalnya. Jadi saya sedang bergumul, lalu pagi-pagi saya baca Alkitab. Ini firman Tuhan, rema buat saya. Ini nih Tuhan ngomong nih. Pernah berasa begitu? Itu kayak ayatnya tuh loncat gitu dari lembar Alkitab. Itu saya kasih tanggal. Dan waktu saya kasih tanggal, ya ayatnya juga saya salin, taruh di post-it. Itu post-it bisa beberapa, nanti taruh di jurnal, taruh di tembok mana. Supaya saya lihat terus, karena saya sedang berurusan dengan Tuhan yang tidak ingkar janji. Tidak ingkar janji dia. Kalau dia ngomong itu pasti digenapi. Nah tinggal saya aja nyerah atau enggak, kan gitu kan. Bisa digenapi setahun, bisa digenapi 2 tahun, bisa begitu. Tapi yang pasti dia pasti genapi. Enggak ada cerita enggak, Tuhan kita bukan pembohong, begitu ya. Jadi manfaatnya kalau kita baca pakai Alkitab cetak begini, ini ada banyak tanggal-tanggal di sini. Juga banyak kalau saya lagi belajar itu, nah ini modelnya nih. Ini banyak sekali catatan-catatan saya tempel-tempel di sini kan. Supaya ada buktinya ibu-ibu, pendetanya juga bawa Alkitab pakai kertas-kertas. Iya, ini catatan belajar Alkitab. Ya, nah, saya engage sama firman Tuhan tuh, karena bagaimana ya, dia Tuhan Allah semesta alam tanpa batas, lah saya manusia kan terbatas. Jadi ya kita tahu diri lah ya. Kalau dia ngomong saya mesti catat karena nanti aku lupa. Dia gak mungkin lupa, aku yang lupa. Jadi saya perlu menangani kelupaan-kelupaan saya. Sekalipun saya jarang lupa. Tapi yang begini aja ada lupanya gitu loh. Nah lalu ibu-ibu sekalian, karena itulah disiplin yang saya lakukan dalam membaca Alkitab. Satu hari terbit kerinduan di hati saya. Alangkah indahnya kalau saya memuridkan anak-anak rohani. By the way saya datang ke sini tidak seorang diri, ini saya bawa people that I disciple, ya. Jadi ada Okina Tambunan, ada Ibu Iren, ini ibu-ibu ini nyonya-nyonya ini. Ibu Iren, ibu-ibu muda, boleh berdiri sama Ibu Fenty, ya. Jadi cuma Okina yang single, ya. But Nancy available ya. Jadi kalau ibu-ibu ada punya anak juga boleh kenalin nama saya. Tapi 2 itu sudah ibu-ibu itu. Nah, saya tidak datang sendiri kan. Jadi saya rindu, terbit kerinduan di hati saya. Satu hari indah barangkali ya, kalau pada saat anak-anak rohani saya menikah, biasanya kan gereja akan kasih wedding Bible ya. Ya silakan, itu kalau wedding Bible tuh pasti masih baru, kinyis. Itu kayak dia dikasih peta nih loh, kamu ini peta perjalanan supaya kamu gak nyasar, kamu gak tersesat dalam menjalani perkawinan. Saya pikir alangkah indahnya. Kalau pada hari wedding itu, gereja bisa memberikan Alkitab yang baru. Tapi mama, papa, rohani, kasih Alkitabnya juga. Alkitab yang sudah digunakan. Yang sudah ada janji-janji Tuhan yang digenapi. Ya, ada tetes-tetes air mata pun di situ. Alkitab saya itu ada tetes air mata loh saudara. Karena saya suka di sekolahin Tuhan, di sekolah penderitaan. Juga ada tetes kopi juga. Kopi, aku kalau minum pagi itu mesti ada kopi, jadi kayaknya ada netes kopi di situ. Sama catatan-catatan. Nah ibu-ibu sekalian, alangkah indahnya pada hari pernikahan itu. Kita bisa berkati anak-anak kita yang adalah anak rohani kita dan bilang, ini mama papa sudah berapa puluh tahun pakai Alkitab ini. Dan kamu itu bisa survive, bisa kuliah, bisa lulus sekolah sekarang dapat jodoh. Itu mama papa doakan dengan Alkitab ini bergumul sama Tuhan. Jadi sekarang kamu akan menempuh hidup baru. Mama papa kasih ini Alkitab supaya kamu tahu kita keluarga ini berurusan sama Tuhan yang hidup. Tidak ada bayang-bayang perubahan dalam dia. Kamu dikuatkan dengan Alkitabmu yang masih baru.
mama papa punya peta yang juga mama papa sudah gunakan. Nah, itu kerinduan saya saudara. And by the way, saya kan memang lajang memutuskan tidak menikah untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Tapi saya punya anak-anak rohani. Dan kemarin waktu kami mau memulai pelayanan wanita, saya digerakkan Tuhan pas hari ulang tahun Okina. Di sini ada Okina. Dan saya tergerak untuk memberikan kepada dia my study Bible, Alkitab studi saya dari tahun 2003. Berarti 20 tahun lalu punya Alkitab. Jadi saya kasih Alkitab saya. Udah banyak agak tulisan-tulisannya, kertasnya sudah sedikit agak lusuh di situ, sudah tidak putih, crash lagi. Tapi ada banyak catatan di situ. Ada banyak teguran Tuhan juga di situ. Nama saya tulis di if, perhatikan ini. Nah itu ada banyak di situ. Jadi saya bilang sama Okina, kamu tahu Evelyn model 20 tahun lalu model apa itu? Ditangani Tuhan di mana? Tapi dengan rendah hati ini nak, Alkitab saya. Kau bisa lihat bagaimana Tuhan muridkan saya. Sekarang ada Alkitab Women Study Bible yang baru. Saya pikir nanti kalau Okina menikah dan anaknya nanti menikah, Tuhan kasih saya umur panjang. Saya bisa berkati cucu rohani saya dengan Alkitab itu. So, isn't that great? Saya mau kasih impian ini sama ibu-ibu. Supaya cinta lagi kalian jalan sama Tuhan. Taruh catatan-catatan itu. Siapa tahu anak-anak dan cucu-cucumu nanti akan membutuhkan pertolongan. Dulu mama pernah gak ngalami gitu ya? Di ayat ini Tuhan pernah ngomong gak ya sama mama? Nanti dia buka Alkitab mamanya. 20 tahun lalu Tuhan ngomong sama mamanya juga dari ayat itu. Itu indahnya. Nah tentu saja kalau dengan digital agak repot pun. Kenapa? Ini handphone kita cuma tahan paling lama berapa 3 tahun. Habis itu hang dia hang. Udah gak bisa lagi dipakai, kita mesti install lagi baru, betul gak? Begitu. Jadi ya pagi ini perkenalan yang kedua. Balik lagi ke Alkitab cetak ya. Di rumah pun di rumah ya. Di sini mah gak apa-apa kalau lagi jalan pakai tas yang kecil-kecil itu silakan. Tapi kalau ada di rumah buka Alkitab cetak, bikin catatan di sana. Berdoa dengan jurnal doa taruh di sana. Siapa tahu anak cucu kita akan membutuhkan modal pengalaman hidup dengan Tuhan untuk generasi mereka nanti. Amin. Nah, with that perkenalan selesai, sekarang let's get to work. Kita mulai kerja sekarang ya. Mesti jemput anak jam berapa? Ada jemput-jemputan gak? Oke, ready ya? Coba kita masih ada energi buat belajar? Itu tadi perkenalan pun, jangan bukan amin, ini belum doa berkat. Enak aja. Udah jauh-jauh nih saya ini kesini loh. Oke, topiknya adalah wanita bijak. Berapa banyak ibu-ibu di sini mau menjadi perempuan yang bijak? Wise ya. Dan kita ngomong mengenai perempuan bijak, ibu-ibu sekalian, saya mau hadirkan beberapa data ya. Data yang dihasilkan oleh lembaga research Bilangan Research Center. Saya hadirkan data ini di beberapa tempat di mana saya diundang khotbah. Tapi memang kalau kita berorientasi pada data, kita akan melihat kenyataan yang seringkali terjadinya di depan mata. Tapi karena tidak dibuat menjadi data, kita jadi tidak terusik dan life goes on, hidup mengalir begitu saja tanpa kita perlu mengevaluasi and considering the way we do life. Ya, mulai menimbang, mengevaluasi bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Alkitab kan berkata, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari supaya aku beroleh hati bijaksana. Tapi menghitung hari-hari yang tidak dievaluasi, itu tidak bikin kita bijaksana saudara. Coba saya mau tanya, berapa banyak di sini ibu-ibu yang masih menuliskan agenda mingguan? Atau cuma dulu zaman waktu masih sekolah dulu? Di sini ada nggak masih? Oke, bulan Desember ada kegiatan apa aja terus ditulis di agenda. Masih ada yang pakai agenda? Halo. Atau kita mengalir. Kita mengalir aja, ngesot itu namanya. Ya, oh Ibu Evelyn, kalau yang pakai agenda-agenda mah itu orang yang kantoran. Kita mah ibu rumah tangga. Pokoknya apapun terjadi, terjadilah. Nyanyi gitu. Que sera, whatever.
Bener loh, mau wherever. Udah kayak kebakaran rumah tangganya. Ibu-ibu juga perlu punya agenda, no. Anak-anak mesti tahu apa, kamu agendamu apa, biar mama juga tahu. Karena rumah ini ada agenda. Perayaan ulang tahun, betul gak? Kapan kita mau ke rumah oma, opa, itu mesti ada agendanya semua. Jadi biar ibu rumah tangga pun perlu ada agenda. Mumpung November, sebentar lagi Desember, pergi ke toko buku, beli buku agenda. Ada yang bilang, aku mah di handphone aja. Iya kalau handphonenya ditulis no, kalendernya ya. Jadi ibu rumah tangga juga perlu punya agenda, nggak dadak-dadakan gitu. Kayak mau diserbu, disergap apa gitu ya. Nah, saya mau hadirkan data ya ibu-ibu, coba kita lihat ini. Jadi hanya 1 dari 4 orang muda Kristen Indonesia katanya benar-benar merasa nyaman di rumah dan menikmati keberadaannya di tengah keluarga. Hanya 1 dari 4. Jadi 75% ternyata tidak melihat rumah sebagai tempat atau zona yang nyaman, ramah gitu ya. Ini data. Data ini dihasilkan dari responden yang jumlahnya 4 ribuan orang. Memang ini dihasilkannya di tahun 2017. Jadi ya sudah kurang lebih 6 tahun lalu ya. Tapi cobalah lihat, sekarang kita ada di tahun 2003. Apakah remaja-remaja kita, anak-anak kita itu merasa nyaman di rumah? Atau ada ibu-ibu yang bilang, aduh anak gua nih ya kalau udah pergi dari rumah, susah nih pulangnya mesti ditanya, mau pulang gak kamu nih? Pulang. Kalau gak dikunci nih gerbang nih, gitu kan. Susah pulangnya. Nah pertanyaannya kenapa dia merasa lebih enak di luar daripada di dalam rumah? Ya kan? Jadi apakah data ini cuma di tahun itu atau bahkan sekarang kita sudah lewat post pandemi ya, sudah selesai pandemi. Kalau pandemi kan kayak kita kayak dikandangin ya. Tuhan bilang no biar lo keluarga ngumpul tuh di rumah tuh. Kamu tuh udah banyak keluar kemana, sibuk pelayanan, anak juga sibuk gitu kan. Ada orang bilang begini, apa yang dipersatukan Tuhan jangan dipisahkan oleh siapa? Siapa yang pisahin? Satu kali saya dengar ada hamba Tuhan bilang ini, apa yang dipersatukan Tuhan jangan diceraikan oleh gereja. Kaget saya, loh kok diceraikan oleh gereja? Akhirnya dijelaskan karena memang banyak gereja yang desain pelayanannya itu adalah, sorry to say, dalam tanda kutip, memisah-misahkan keluarga. Jadi kebaktian raya ya umum gitu kan. Nanti anaknya di gereja anak, yang remajanya di mana. Lalu udah gitu punya kegiatannya sendiri-sendiri. Nanti latihan musik, nanti retreat, nanti kaum muda apa. Jadi kapan kumpulnya nih keluarga? Jadi suka dipelesetin. Apa yang dipersatukan Tuhan jangan sampai diceraikan oleh bukan manusia, gereja. Nah ini gereja mesti hati-hati, jangan sampai kita pecah-pecahin keluarga gitu kan. Tapi kan itu mesti direncanakan. Nah jadi ya bagus juga ada pandemi kemarin. 2 tahun dikandangin semua, kumpul kerja dari rumah, ibadah dari rumah, ngumpul loh gitu kan. Nah setelah itu lewat, kumpul keluarga yang terpaksa selama 2 tahun itu. Sekarang lepas nih pandemi, coba. Kira-kira masih ketemu anak gak? Atau dia sekarang sibuk juga, semuanya sibuk gitu kan. Jadi gak ketemu. Jangan-jangan sekarang orang tua bilang, kayaknya lebih enak pandemi ya, masih ketemu anak nih. Sekarang jadi gak kelihatan mukanya, susah gitu kan. Mau makan aja, after church aja dia banyak kegiatan. Nah ibu-ibu sebetulnya kita mesti lihat, kenapa sih dia lebih nyaman disconnected dari kita daripada ngumpul sama kita. Ya. Lalu berikutnya, hanya 1 dari 3 orang muda Kristen Indonesia benar-benar merasa bebas mengeluarkan pikiran dan perasaannya di rumah. Jadi lebih enak ngobrol di luar daripada ngobrol di rumah. Saya nggak tahu di rumah terjadi apa gitu ya. Tidak ada komunikasi terbuka mungkin. Data berikutnya, ini buat para ayah ya. Ibu-ibu titip aja nanti ngomong sama suami. 1 dari 2 orang muda Kristen Indonesia benar-benar merasa ayahnya adalah teladan bagi hidupnya. Jadi 50%. Data ini menunjukkan gitu kan. Apakah ada perubahan data sekarang? Jadi naik lebih banyak yang melihat bapaknya adalah panutan kehidupan, we don't know. Ya. Lalu bagaimana dengan para ibu kan gitu kan, dung. Nah ibu-ibu lihat nih, 3 dari 4, weh lebih tinggi loh. Senggol dulu kiri kanannya bilang lebih banyak kita.
3 dari 4 orang muda Kristen Indonesia benar-benar merasa ibunya adalah teladan bagi hidupnya. Jadi ada 75% dari anak muda Kristen Indonesia bilang mama itu teladan saya. Wow. Saya berdoa ibu-ibu di OHCC ini adalah termasuk dalam bilangan itu. Ya. Sampai anak-anak laki gitu ya. Beranjak dewasa bilang aku sih nanti kalau sampai menikah aku mau istri yang kayak mama. Ya mamanya kalau dibilang kayak gitu kan langsung kayak ada kembang-kembang mawar di hati gitu loh. Saya juga bilang sama suami-suami, coba tuh anak-anak gadismu atau anak-anak priamu. Kalau anak gadis bilang aku kalau dewasa mau nikah sama cowok yang kayak papa. Itu piala, trofi. Ya, atau anak-anak cowok bilang, aku nanti kalau udah berumah tangga, aku mau kayak papi yang seperti papi. Itu trofi, itu gak bisa dibeli saya bilang. Tapi sadar gak bahwa anak-anak kita menonton kehidupan kita lebih tajam daripada CCTV. Dia bisa kutip, nah mama tadi begini, papa gini. Ya anak-anak hafal ya, mama papa ngomong apa aja ya. Gak perlu ada surat kontrak, perjanjian pakai materai. Mereka hafal poin-poin perjanjian saudara. Itu anak-anak kita. Tapi coba lihat, apakah kita sadar bahwa di dalam ketajaman anak-anak kita mengamati kita, berupaya meneladani hidup kita, kita apakah secara sengaja menempatkan posisi sebagai sosok yang memang pantas untuk diteladani. Itu yang sering kali luput. Makanya data seperti ini akan menggugah, saya harap ya, menggugah bikin kita mikir, bikin kita mempertimbangkan cara-cara kita menjalani kehidupan. Oke, saya mau munculkan Amsal 14 ayat 1. Ibu-ibu coba lihat ini. Ayatnya muncul ya, ayo kita perkatakan sama-sama. 3, 2, 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Katakan ada perempuan bijak. Betul ya menurut ayat ini kan. Dan ada perempuan. Nah kita tidak sedang mencaci maki orang-orang yang bodoh ya. Tapi memang di sini dibilang. Ada perempuan bijak, ada perempuan bodoh. Bedanya apa ibu-ibu sekalian? Coba lihat. Bedanya perempuan disebut bijak. Karena di dalam keberadaannya. Dalam konteks keluarga. Dia berupaya mendirikan atau membangun rumahnya. Sementara yang bodoh disebut bodoh karena perempuan-perempuan bodoh ini adalah perempuan-perempuan yang meruntuhkan rumahnya dengan tangannya sendiri. Kalau bilang bodoh memang bodoh sekali itu. Tapi coba lihat ya, bukankah demikian yang terjadi? Jadi rumah tangga itu bisa terbangun atau bisa runtuh. Perempuan punya andil besar. Senggol dulu kiri kanannya bilang, kita punya andil besar. Hello, katakan saya punya andil besar. Untuk membangun rumah saya. Ya, dan rumah kita nggak bicara mengenai rumah bangunan ya. Ya sekalipun mungkin di sini ada ibu-ibu yang memang berotot gitu ya. Oh kalau saya memang membangun kok Pak Evelyn, saya ngaduk semen pun mau sama suami saya. Oh tidak, jangan begitu. Nanti sayang kuku-kukunya yang sudah di pedicure, manicure itu nanti bisa rusak. Ya. Bukan masalah itu. Tapi rumah di sini bicara mengenai keluarga. Mengenai garis keturunan. Mengenai anak cucu. Ibu-ibu punya andil. Katakan saya punya andil. Untuk membangun legacy, membangun garis keturunan. Sekali lagi dengan yakin katakan saya punya andil. Perempuan bijaksana mampu mendirikan rumahnya. Nah sekarang dengan statement seperti ini ya, ada bahasa Inggrisnya. A wise woman will establish her home on an immovable foundation of righteousness. Seorang wanita yang bijak akan mengokohkan rumahnya di atas fondasi kebenaran yang tidak tergoyahkan. Nah, saya mau ajak ibu-ibu melihat contoh ya. Saya akan hadirkan contoh perjanjian lama, contoh perjanjian baru. Orang-orang seringkali berpikir gini, apakah Alkitab itu masih relevan? Ya,
buat kehidupan kita masa kini di tengah zaman modern. Well, saya mau bilang ibu-ibu sekalian, di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru. Kita pengkhotbah bilang begitu. Tidak ada yang baru sebetulnya, ya. Tidak ada yang baru. Kejahatan adalah kejahatan yang sama. Ya. Karena memang otaknya kejahatan itu adalah sosok yang sama, ya. Sosok yang sama itu si iblis, si ular tua itu. Jadi ide-ide dia adalah ide-ide busuk yang sama dari angkatan ke angkatan. Daya rusaknya adalah daya rusak yang sama dari angkatan ke angkatan. Jadi saudara, kalau kita mau jadi perempuan bijak di zaman modern dan kontemporer ini, ada baiknya kita konsultasi sama ibu-ibu zaman lampau itu. Ibu-ibu zaman lampau yang oleh Rasul Petrus, dia tulis dalam surat 1 Petrus, dia menasehatkan kepada jemaat yang sudah tersebar karena penganiayaan di mana-mana. Dia bilang, seperti ini dulu perempuan-perempuan kudus berdandan dengan manusia batinia. Jadi kita bisa belajar dari sampel masa lampau. Wanita-wanita ilahi di masa lampau untuk kita bisa berdiri menjadi perempuan bijak di masa modern ini. Ibu-ibu siap? Oke, kita lihat contoh pertama yang bernama Ibu Yochebed. Pernah dengar Ibu Yochebed? Ya, kalau baca Alkitab 1 tahun itu selesai, ibu-ibu akan ketemu sama namanya Yochebed. Ya. Ini adalah ibu dari Musa. Kita lebih kenal Musa atau Yochebed? Musa. Musa itu yang paling tenar, ya. Apa ketenarannya? Dia yang pimpin bangsa Israel, betul? Di padang gurun selama berapa tahun? Wih, hebat gak tuh kepemimpinannya 40 tahun, saudara. Berapa orang yang dia pimpin? 10 orang? Enggak ya. 100 orang? Wah, luar biasa. Berapa banyak? Ada 1 juta barangkali? Ada banyak orang ya yang keluar dari Mesir, lalu 40 tahun kan orang beranak pinak, pasti ada kelahiran lah itulah ya. Betul ada kelahiran, karena hanya generasi usia 20 tahun ke bawah yang boleh masuk ke tanah Kanaan. Berarti selama di padang gurun itu terjadi kelahiran-kelahiran. Karena generasi yang masuk ke tanah Kanaan, yang bisa mengelilingi tembok Yeriko, itu adalah generasi yang lahirnya di padang gurun, 20 tahun ke bawah itu. Berarti ada berapa orang, ada berapa jemaat yang dipimpin oleh pemimpin karismatik luar biasa seperti Musa. Namanya tenar. Tapi saudara, pagi hari ini saya tidak perkenalkan Musa. Saya perkenalkan sosok ibu yang melahirkan Musa. Jadi ibu-ibu sekalian, coba lihat. Dari ibu-ibu itu kita nggak pernah tahu anak kita akan Tuhan pakai seperti apa loh. Kan begitu. Anak kita akan lebih tenar namanya daripada kita. Dan itu saya rasa adalah kerinduan yang ilahi ya. Anakku harus lebih berhasil dari aku. Anakku dipakai Tuhan dengan hebat. Kan begitu ya. Nah, tapi sekarang kita mau belajar. Di belakang Musa yang melahirkan dia itu siapa? Ini perempuan namanya Yochebed. Nah, coba kita lihat Keluaran 6 ayat pasal yang, ini Keluaran 2. Dari Keluaran 2 kita lihat Keluaran 2 ya. Ini ayat-ayatnya muncul jadi ibu-ibu bisa melihat semua. Ayo baca sama-sama, bersuara supaya kita engage sama firman. Bersama-sama, 3, 2, 1. Dari keluarga Lewi, kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik atau elok ya, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya anak bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ayat 5 di slide berikutnya kita lihat. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah
ini bayi orang Ibrani. 7. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Lanjutnya ayat 8. Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, aku telah menariknya dari air. Ibu-ibu sekalian, untuk contoh yang saya hadirkan dari perjanjian lama namanya Yokebed. Saya menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari bagian ini. Bagian yang very historical ini. Karena Alkitab kita, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini dikenal sebagai the 5 book of Moses or the Pentateuch. 5 kitab ini ditulis oleh Musa, oleh inspirasi Roh Kudus. Jadi ini anak, atau kemudian kita sebut sebagai hamba Tuhan besar ini, dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Sampai hari ini kita masih mendengar apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan menjumpai dia di semak belukar berapi itu. Luar biasa. Ini adalah orang yang naik ke atas gunung Sinai dan Tuhan bicara sama dia. Seperti bicara sama sahabatnya sendiri. Lawatan Tuhan pada generasi Musa adalah lawatan yang dahsyat, saudara. Di depan mata begitu banyak bangsa Israel, mereka melihat tiang awan, tiang api. Mereka diberi makan dengan daging burung puyuh. Mereka diberi makan dengan roti mana dari surga. Ini generasi dipimpin oleh Musa dengan tanda-tanda heran luar biasa. Tapi saudara, kita lihat tadi bagaimana awal mula kehidupannya. Musa lahir pada masa di mana Firaun merasa begitu insecure. Hello? Begitu insecure sehingga dia merilis suatu perintah untuk membunuh anak laki-laki yang lahir dari orang-orang Yahudi. Genocide. Itu perintahnya. Sampai dia Alkitab mencatat ada Puah dan Sifra, ini 2 orang bidan, bidan melahirkan, saudara. Jadi dia bilang, kamu orang 2 ya, kau lihat itu. Kalau anak laki-laki yang lahir orang Yahudi, kau bunuh langsung. Itu kan gila, saudara, gimana cerita. Saya merendam diri saya untuk membaca, merenungkan, baca bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Untuk sejarah kelam, katakan sejarah kelam. Ancaman genosida, saudara. Untuk teruna dan bayi-bayi Yahudi. Khususnya bayi laki-laki. Ini sejarah kelam. Very, very dark history. Pada saat orang-orang Yahudi bukan hanya menjadi budak di Mesir. Tapi anak laki-laki mereka, bayi-bayi laki-laki mereka harus dibunuh. Dan kalau kita melihat di dalam sejarah paling kelam. That darkest chapter. In the formation of the Jewish nation. Karena setelah itu kan mereka menjadi bangsa, betul ya? Mereka punya identitas. Di padang gurun Tuhan ajari mereka luar biasa. Tapi bayangkan, pada formasi itu saudara. Dalam cikal bakal. In the very darkest moment in their history. Ibu-ibu mesti baca, makanya mesti jatuh cinta sama Alkitab. Baca Alkitab dengan curious, baca Alkitab dengan teliti, dengan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ibu-ibu akan temukan. Pada masa paling kelam dalam sejarah pembentukan negara itu. Atau bangsa yang dikasihi Tuhan, yang dipilih Tuhan ini. Tuhan memakai banyak wanita di sana. Tuhan pakai banyak perempuan di sana. Ya memang hari ini kita akan kenalan sama Yokebed. Tapi tidak hanya ada Yokebed. Ada Sifra, ada Puah. Bahkan saudara, bahkan ada Miriam yang masih muda. Ini adalah kakaknya Musa, betul ya? Ini Cici, nih betul gak? Lalu ada anaknya Firaun. The daughter of Pharaoh. Bahkan ini wanita gak kenal Tuhan. Tuhan pakai dia sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Jadi in the darkest time of history, God can use women. Tuhan bisa pakai perempuan.
Ayo di ruangan ini ada perempuan-perempuan yang berkata ini aku Tuhan utus, aku pakai aku Tuhan. Perempuan yang rela dipakai oleh Tuhan akan luar biasa. Nanti ya pada kesempatan lain belajar mengenai Sifra dan Puah itu. Tapi ini Yokebed saudara. Coba lihat sekarang kita mau lihat secara teliti teks ini ya. Kembali ke ayat 1 Keluaran pasal yang kedua. Di situ dikatakan laki-laki dari keturunan Lewi kawin dengan perempuan Lewi. Betul, berarti ada suaminya, betul? Katakan ada suami dia. Ada suami, betul. Tapi lihat ayat 2. Lalu mengandunglah dia, pasti itu perbuatan suaminya kan? Ya, ini bukan alien, ya. Mengandunglah dia, pasti perbuatan bapak ini, bapak suami ini. Ya. Lalu dia melahirkan anak laki-laki. Nah, lihat sekarang. Ketika dilihatnya. Kalau jamak ketika dilihat mereka. Betul ya? Bahasa Indonesia gitu kan, ketika dilihat mereka. Siapa mereka ini? Ya itulah Yokebed sama suaminya yang karena perbuatannya dia mengandung kan. Tapi Alkitab bahasa Indonesia kita bilang ketika dilihat. Wah ini mama-mama kalau ngelihat baby ini loh, mama-mama. Gitu. Bahwa anak itu cantik, elok. Nih mama-mama ketika dilihatnya. Saya lagi pikir bapaknya kemana, lihat lu punya anak nih. Ya bahwa anak itu cantik. Lihat nih si mama ini. Karena hatinya jatuh hati sama nih baby laki-laki. Disembunyikannya ya. Saya lagi mikir bapaknya kemana. Halo. Siapa yang sembunyiin? Mama Yokebed. Kata ganti orang ketiga tunggal. Nya. Disembunyikannya 3 bulan lamanya. Berarti ada satu tindakan dilakukan oleh Yokebed. Dan tindakan ini sangat beresiko, saudara, beresiko sekali. Itu Sifra sama Puah aja. Waktu mereka tidak bunuh-bunuh tuh bayi-bayi laki-laki, dipanggil ke istana. Ditanya kamu, bagaimana Sam udah dikasih tugas kok gak dilakukan, apa gimana ini? Lalu Sifra sama Puah bilang, itu bidan-bidan melahirkan itu. Dia bilang, orang perempuan Yahudi itu kuat-kuat. Kita belum nyampe di rumahnya, udah brojol. Jadi udah gak bisa diberhentikan, udah lahir tuh anak-anak itu. Dan Tuhan tolong mereka, betul gak ya? Ini ada wanita-wanita hebat pada zaman itu, luar biasa saudara. Firaun itu keji sekali. Tapi bayangkan, ada seorang ibu, katakan seorang ibu. Di tengah masa paling kelam, sejarah paling hitam. Waktu lihat anaknya lahir. Disembunyikannya 3 bulan lamanya. Dia gak tahu tuh resiko nyawa itu saudara. Katakan tindakan radikal. Ini radikal karena resikonya bisa dihukum oleh Firaun. Lalu ayat 3. Udah gak bisa disembunyiin lagi, udah 3 bulan. Jadi lihat ini, ayat 3. Sebab itu diambil mereka atau diambilnya? Orang ketiga tunggal. Diambilnya. Yang ambil siapa nih? Ini Mama Yokebed. Wow. Dalam rumah tangga terancam keturunan mereka. Anak laki-laki ini. Karena kalau menurut konteks ini baru ada Miriam ya. Saya nggak tahu, kita mesti cek itu. Harun itu anak pertama atau Miriam anak pertama. Tapi yang pasti Musa ada setelah Miriam. Kan begitu ya? Ada garis keturunan pembawa nama keluarga ini. Diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya lagi. Ibu Yokebed dengan gala-gala. Diletakkannya berulang kali. Dia bekerja, dia bertindak, ambil keranjang. Lalu bayi itu ditaruh di dalamnya dan ditaruhnya siapa? Kalau ibu-ibu mesti bayangkan, ditaruhnya peti itu di tengah teberau di tepi sungai Nil. Berarti dia angkut itu baby di dalam keranjang, lalu dia bawa di tepi sungai Nil dan dia taruh di sungai Nil. Saya mau tanya, sungai Nil itu ada buaya nggak ya dalamnya? Ganas nggak tuh sungai Nil? Coba cek aja, cek di National Geographic. Ada apa di sungai Nil itu? Ada binatang buas apa di situ? Apakah sudah ada bayi-bayi yang lain yang pernah ditaruh di sungai Nil?
oleh keluarga-keluarga seperti ini. Ini resiko, saudara. Dan ibu Yokebed mengambil baby Moses dan dia taruh di keranjang, ditaruh di sungai Nil. Dengan resiko sangat tinggi sekali. Katakan sekali lagi, tindakan radikal. Yang ajaib saudara, saya dapat pewahyuan ini, ayat yang keempat. Lihat itu. Karena kita akan ketemu tokoh lain juga dalam kisah ini. Dan tokoh ini adalah generasi muda yang namanya Miriam atau kakak perempuan Musa. Lihat kakak perempuan Musa dicatat di Alkitab di ayat 4. Kakak perempuan Musa ini berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ibu-ibu saya mau bilang ya, tindakan kita itu diamat-amati oleh generasi berikutnya. Your response to the darkest moment in your life. Tanggapan Anda, respon Anda pada masa terkelam dalam hidupmu. Itu diamati oleh anak-anak. Selalu ada generasi muda yang melihat sikap kita, tindak tanduk kita, perilaku kita waktu kita ada di bawah tekanan. Miriam melihat, kakak perempuan Musa ini hadir. Jadi dia adalah saksi yang pada saat hingga saat itu dia masih menjadi saksi bisu. Artinya apa? Hadir tapi tidak ngomong. Hadir dan menonton, betul? Anak muda ini, cicinya Musa ini, saya nggak tahu umur dia berapa ya, beda umur berapa dia sama adiknya yang masih baby itu. Dia hadir di situ melihat bagaimana tindakan mamanya untuk menyelamatkan adiknya. Di tengah ancaman hukuman oleh Firaun. Lalu lihat dampaknya terhadap anak ini. Dampaknya terhadap siapa? Terhadap Miriam. Dampaknya apa? Kalau ibu-ibu lihat nih, ayat 5, putri Firaun mandi di situ. Lalu dia temukan ada baby Moses. Dan putri Firaun itu tahu ini pasti anaknya orang Ibrani. Dia bisa bunuh juga kan? Karena kalau dia nggak bunuh, dia sedang melawan bapaknya. Jadi ini sejarah luar biasa. Gini kalau kita mau teliti teks ini, kita melihat Tuhan bekerja di balik layar dengan perempuan-perempuan itu yang luar biasa itu. To preserve a nation. Ayat 7 baru saksi bisu itu bicara. Ayat 7 lihat. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Saya mau bilang saudara, putri Firaun itu biasanya ada di istana. Jadi kalau mau dibilang ini Musa dan keluarganya itu jelata. Katakan mereka adalah hamba, budak. Betul ya? Nggak ada hitungan itu dalam kelas masyarakat. Jadi mereka tuh adanya di dalam strata sosial. Mereka strata yang paling bawah. Putri Firaun itu orang istana, paling tinggi. Tapi anak perempuannya Yokebed yang melihat tindakan iman radikal dari mamanya. Yang mengamati dari jauh bagaimana mamanya ambil resiko bawa itu baby taruh di sungai Nil setelah diumpetin selama 3 bulan. You know faith rub off you know. Ya, mama punya iman anak bisa lihat. Dan kita berdoa ibu-ibu punya tindakan yang luar biasa di rumah supaya anak-anak Anda. Anak-anak itu jauh lebih banyak belajar di rumah daripada di gereja loh sebenarnya. Halo. Karena Anda khotbah di rumah tiap hari. Makanya tuh. Apa di rumah gantilah gak usah pakai daster. Pakai itu loh baju pendeta yang ada putih di sini. Biar lebih berasa gitu loh. Aku lagi jadi gembala ya di rumah. Ya lagi khotbah ya sama anak gitu. Kalau pakai codet aja kan bingung ya. Makan kamu, makan. Gitu loh, jadi kayak agak kayak itu satpam, kayak preman gitu. Coba deh dasternya diganti sama itu baju pendeta. Jubah tuh. Nah ada putih-putihnya sini. Pasti lebih lembut kalau ngomong. Mau makan nak, kan gitu kan. Karena Anda tuh gembala rumah. Jemaatnya tuh anak-anak tuh loh di rumah. Ya kan? Anak-anak nontonin kita. Bayangkan dampak perilaku seorang ibu yang radikal terhadap anak gadisnya. Atau mungkin bukan gadis atau gadis ya si Miriam ini umurnya berapa. Terhadap anak ini.
Secara strata sosial mereka kalangan budak. Tapi bayangkan putri Firaun lagi mandi di situ. Lalu ketemu adiknya ditangkap di situ ya. Baby Moses ketangkap. Miriam mendatangi putri Firaun. Ada yang nyuruh gak dia datang ke situ? Gak ada. Saya nggak lihat, mamanya kasih instruksi nanti ya kamu lihat ya. Mama pokoknya taruh kamu di situ, kamu ngintip-ngintip dah. Nanti kalau ada putri Firaun, kamu yang maju. Nggak ada instruksi. Alkitab tidak menjelaskan ada instruksi. Hello. Tapi Miriam menghampiri Firaun, barangnya berapa strata sosial yang dia sudah lompati. Untuk bisa menghampiri Miriam. Tanpa malu-malu, tanpa... Zaman sekarang suruh salaman aja, itu salaman gitu. Ini anak bold, confident, mendatangi putri Firaun. Lalu ngomong dia bilang apa? Akan kupanggilkah bagi tuan putri, tetap sopan santun, ya, seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Nomor 1 dia berani, betul, confident. Nomor 2 dia sopan saudara. Nomor 3 dia strategic thinker. Bagaimana kualitas ini dihasilkan? Dari rumah. Hello. Bukan di John Robert Powers. Bukan di seminar motivasi. Sekarang orang tua rebut-rebutan kirimin anak. Training ini, training itu, coaching ini, coaching itu. Kirim semua. Sebetulnya coach terbaik itu siapa? Yang bisa bikin anak kita bijak itu siapa? Siapa yang ajarkan anak ini, kamu mesti sopan santun ya nak ya. Ingat loh, itu yang lagi mandi di ujung sana itu putrinya Firaun. Baik-baik kau kalau ngomong sama dia. Enggak. Ada yang bilang strateginya ya nak ya. Bilang sama dia, tawarin biar nanti mama yang nyusuin Musa. Enggak ada yang bilang. Halo. Ini hasil didik di mana? Di rumah. Jadi ibu-ibu sekalian, tadi dikatakan ya perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Kualitas generasi muda seperti ini bisa dihasilkan dari mana? Rumah. Sekarang ada film, katanya film Budi Pekerti. Udah nonton belum? Nonton lah. Gak apa-apa bun. Ya nonton lah. Gitu. Saya endorsing. Enggak, saya cuma mau bilang gini. Budi Pekerti itu lebih banyak dipelajari dari mana? Dari rumah. Budi Pekerti itu pelajari dari rumah. Anak seperti ini dihasilkan dari rumah karena menonton sosok Ibu Yokebed. Oke, yang lain ibu-ibu PR. Silahkan dilanjutkan membacanya. Tapi saya mau hadirkan lintas generasi itu supaya kita paham. Yang berikutnya perjanjian baru. Ada 2 sosok wanita yang saya mau hadirkan. Yaitu Lois, Eunike, dan Timotius. Kita lebih kenal Timotius, betul ya? Di Alkitab ada 1 Timotius, 2 Timotius, betul ya? Gak pernah kita dengar siapa mamanya, siapa neneknya kan gitu. Tapi ini nenek dan mamanya Lois beserta Eunike. Jadi saya mau perkenalkan di belakang Timotius ada Lois dan Eunike. Nah coba lihat sama-sama ayat Kisah Rasul 16 ayat 1-3. Baca ya bersama-sama 3, 2, 1. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang. Anda ibu-ibu lihat ya, ini 3 ayat 1, 2, dan 3. Saya garis bawahi 2 bagian situ. Karena di dalam 3 ayat ini ada 2 pengulangan. 2 pengulangan, jadi kalau di Alkitab itu kita belajar ya di ayat-ayat yang pendek itu ada pengulangan, kan itu penegasan. Kita lihat penegasannya apa? Ayahnya seorang Yunani, berarti di keluarga ini ada kawin campur. Padahal sebetulnya orang Yahudi gak boleh kawin campur, betul ya? Nah kita tidak tahu apa yang terjadi dengan iman kepada Tuhan Allah Israel dalam garis keturunan keluarga ini. Karena Lois itu adalah seorang oma yang taat kepada Tuhan. Tapi putrinya Eunike itu menikah dengan seorang
Yunani, ada kawin campur. Nah sekarang pertanyaannya, dalam rumah tangga seperti itu waktu terjadi perkawinan campur, apakah kemudian generasi berikutnya akan hilang begitu saja? Nah di sini kita lihat, jadi ini sekali lagi lintas generasi, ibu-ibu bisa lihat bijaknya perempuan-perempuan ini. Kita lihat di 2 Timotius 1 ayat yang kelima, slide berikutnya. Nah lihat ini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ibu-ibu baca sekalian bersama-sama. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat berikutnya 2 Timotius 3:15, slide berikutnya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ibu-ibu sekalian perhatikan ini. Jadi dari Lois ada Yunike, itu putrinya. Mereka Yahudi. Tapi Yunike menikah dengan pria Yunani. Apa dampaknya pernikahan dengan pria Yunani? Menikah dengan pria Yunani yang tidak paham pengajaran-pengajaran dalam iman Yahudi pada saat itu, membuat anak yang lahir tidak dididik di dalam Taurat. Ya. Namun apa yang terjadi? Nenek Lois kemudian berinisiatif membimbing putrinya untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak mereka yang bernama Timotius. Makanya tadi Paulus berkata bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Siapa yang ngajarin Timotius kitab suci? Tadi ayatnya kita baca. Imanmu tulus ikhlas itu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Lalu di dalam ibumu Yunike. Itu artinya somewhere down the line. Setelah menikah dengan pria Yunani, Yunike hatinya berbalik kepada Tuhan. Berarti di sini ada oma yang kuat berdoa barangkali ya. Ada tiang doa di rumah itu. Jadi omanya tuh gak langsung bentur-benturin kepalanya ke tembok gitu loh. Anakku ini kenapa nikah sama orang Yunani? Gitu kan, histeris. Enggak, dia chill aja. Iya, oma-oma kalau bilang, waduh anak gue ini pacaran sama siapa? Mami-mami, pacaran sama siapa? Enggak, udah berlutut lah, berdoa lah. Ya. Jangan langsung histeria gitu loh. Lois tetap ikut Tuhan. Lalu kemudian putrinya, iman hidup dalam nenekmu Lois lalu di dalam ibumu Yunike. Berarti Yunike setelah menikah dengan pria Yunani itu, imannya kembali, betul? Dan berdua bersama-sama dengan oma atau dengan ibunya yaitu Lois. Mereka menjadi duo. Menjadi tim pelayanan. Katakan tim pelayanan. Saya mau tanya ibu-ibu kalau dengar istilah tim pelayanan tuh di mana sih? No? Di gereja kan? Oh kita satu tim sama dia. Pernah gak ngelihat kamu satu tim pelayanan sama ibumu sendiri? Untuk siapa jadi satu tim pelayanan dengan ibumu sendiri? Untuk cucunya ibumu itu loh, untuk anakmu. Siapa di sini yang udah punya cucu? Ada? Cucu. Tinggi-tinggi pun, tinggi-tinggi. Wah, luar biasa Tuhan lawat nih oma-oma ini. Saya khotbah begini saudara di Bekasi. Memang tuh ya kita harus hati-hati kalau ngomong. Jadi tuh ibu-ibu sebelum datang ibadah kaum wanita dia nongkrong dulu makan bakso. Ada beberapa oma-oma tuh karena mereka kemudian pengakuan dosa sama saya. Dia makan bakso nih. Lalu pada ngomong gini, ya kita kan sekarang anak udah pada gede-gede, itu udah pada merit. Udah selesai kerjaan kita. Bayangin sambil makan bakso loh dia ngomong kayak gitu. Udah selesai kerjaan kita, mereka gigi nenek-nenek muda ini. Selesai, anak udah gede-gede, beres. Udah gitu, sambil makan bakso kunyah-kunyah. Dia gak tahu Tuhan ada CCTV. Lalu saya khotbah. Pas saya khotbah, itu ada satu ibu itu duduk di depan. Saya pikir ngangguknya jangan kecepetan terjatuh loh kepalanya loh. Mungkin ada lagi yang udah gini aja. Saya jadi pikir saya khotbah salah apa ya? Kan gitu kan?
Ada yang manggutnya gini, gitu kepalanya goyang-goyang gitu. Lalu setelah ibadah baru saya tahu, dia datang tuh ibu-ibu satu gerombol, dia bilang, Bu Evelyn kita mesti bertobat. Ada yang udah mulai netes, kenapa bertobat apa? Iya tadi kan kita makan bakso. Jadi kita pikir kerjaan kita udah kelar. Karena anak udah gede-gede. Dia udah punya juga anak, jadi ada cucu nih Bu. Jadi kita bisa happy-happy, aduh udah selesai. Ternyata enggak ya. Saya bilang iya tuh Lois gak kelar kerjaannya. Katakan saya satu tim. Anda mesti temukan tim Anda. Ya, ada tim. Dengan siapa? Dengan ibumu sendiri. Atau Anda satu tim sama putrimu sendiri. Untuk apa? Memuridkan generasi berikutnya. Kembali kepada tadi Amsal 14. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Jadi nggak berarti karena anak-anak sudah married, ya, lalu dia udah pada pindah rumah, ya, udah punya anaknya sendiri. Ibu-ibu bilang, lalu maksudnya kalian berhenti jadi perempuan bijak gitu? Udah kita ada pensiun, kita pensiun, Pastor Evelyn kita pensiun. Udah nggak bangun rumah lagi nih kita nih, enggak kan? Mengapa demikian? Ibu-ibu, pada saat Anda bermitra satu tim dengan anakmu sendiri untuk memuridkan cucumu, bayangkan ada urapan 2 kali lipat ganda di sana. Ada kuasa Allah bermultiplikasi di sana. Karena sekarang cucu Anda tidak lagi berdiri di atas satu bahu. Dia berdiri sudah layer ketiga. Ada Anda sebagai oma, lalu mamanya, lalu dia berdiri di layer. Di atas bahu mamanya. Betapa fondasi imannya kokoh. Karena ada oma yang masih tetap mendoakan. Terlibat memuridkan dia. Jadi saya melihat yang kita baca Timotius saudara. Bagaimana kemudian di antara sekian banyak murid yang lain. Paulus berkata begini, I want you. Ditunjuk dia. I want you to go with me. Dipilih dia. Untuk ikut pelayanan sama hamba Tuhan senior. Emang itu gratisan saudara. Sampai ada generasi muda yang kemudian dipinang oleh hamba Tuhan senior. I want him. Lalu kemudian dia menggembalakan gereja di Efesus. Anak muda ini berdiri di atas siapa? Ada oma, ada mamanya yang terlibat untuk membina imannya. Sebelum kemudian dia menjadi menti dari seorang hamba Tuhan besar yang bernama Paulus. Ada permulaan untuk semuanya. Jadi Pak, ibu-ibu sekalian, jangan anggap hina kelas pemuritan. Katakan kelas pemuritan. Di mana kelas pemuritan? Di rumah. Jangan kita anggap remeh. Kita pikir anak kita akan dipakai Tuhan luar biasa di sana. No, dimuridkan di rumah saja dulu. Karena saatnya akan tiba di mana anak-anak kita kemudian dipromosi oleh Tuhan. Sebagai penutup saya hadirkan statement ini bagi ibu-ibu sekalian. Wanita berada dalam posisi yang unik dalam rencana Allah bagi keluarga dan dunia. Tidak ada kekuatan bisa dibandingkan dengan wanita yang saleh dan murah hati. Wanita seperti ini sangat tidak ternilai harganya. Di sisi lain dari koin yang sama, tidak ada kekuatan merusak yang lebih besar daripada wanita yang bodoh. Ada statement bilang begini saudara dari William Ross Wallace. Dia berkata, the hand that rocks the cradle rules the world. The hand that rocks the cradle. Ini siapa yang biasa bikin anak, ya, baby diayun waktu masih kecil, ya. The hands that rock the cradle, yang mengayunkan bayi-bayi kecil ini adalah tangan yang juga memerintah dunia. Jadi ibu-ibu, kadang-kadang kita pikir saya belum masuk dalam pelayanan, saya belum terlibat. Karena kita pikir pelayanan itu ada di luar sana. Ya, pemuritan ada di luar sana. Saya bisa apa? Saya bisa bikin apa? Well, hari ini kita berkenalan dengan Ibu Jochebed, Oma Lois, Ibu Yunike. 3 wanita ini saya hadirkan di ruangan ini untuk bisa berbicara kepada kita, perempuan-perempuan modern abad 21. Karena mereka pun memulai pemuritan dan pelayanan dalam konteks rumah mereka.
Dan mereka menghasilkan generasi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ibu-ibu tidak pernah tahu anak cucumu akan seperti apa dipakai Tuhan. Tapi kalau kita setia dalam kesederhanaan pemuritan di rumah, maka satu hari nanti kita melihat bagaimana keturunan berikutnya Tuhan pakai untuk menggoncang dunia ini. Ibu-ibu mau jadi perempuan bijak seperti itu? Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa. Kalau ibu-ibu berkata, saya mau Tuhan pakai untuk memuridkan di rumah saya, tidak jauh-jauh, di rumah saya. Mendirikan rumah, membangun generasi dari rumah. Biarpun rambutnya sudah memutih, masih tetap memuridkan. Jadi tim yang hebat sama anak-anakmu untuk membesarkan cucu. Memuridkan cucu. Tugas pelayanan belum selesai. Ya, jangan langsung cuci tangan. Selama masih ada nafas di rongga paru-paru kita, ibu-ibu masih bisa berdiri untuk generasi berikutnya. Kalau ibu-ibu berkata, ya saya lihat diri saya di situ. Tuhan masih bisa pakai saya dan saya mau. Angkat tangan dan persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Bapa Surgawi, di hadapan tahta hadirat-Mu, kami para wanita berdiri. Tuhan, terima kasih bahwa Alkitab mencatat perempuan-perempuan sederhana, bahkan dari strata sosial yang paling bawah, mereka yang turut serta berperan memuridkan generasi. Bapak, terima kasih untuk kehidupan mereka. Untuk Ibu Jochebed, Oma Lois, Ibu Yunike, yang hari ini kami gak ketemu sama mereka secara fisik, tapi mungkin nanti di Yerusalem baru kami akan berkenalan dengan mereka. Namun hari ini kisah mereka menginspirasi kami, bahwa kami pun di ruangan ini bisa mulai memuridkan, memodelkan kehidupan yang pantas diteladani oleh anak-anak dan cucu kami. Bapak, tangan yang terangkat dari wanita-wanita di ruangan ini adalah tangan-tangan yang berserah, yang berkata pada Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku. Dalam nama Yesus. Dan aku berdoa agar hikmat dan gairah mengikut Tuhan kembali berkobar dalam diri ibu-ibu dan wanita di ruangan ini. Mereka bisa mulai dari titik di mana mereka berada sekarang. Bapak, ini hidup kami persembahkan bagimu. Pakai dan urapi dalam nama Yesus. Dengan hati yang terbuka, Tuhan penuhi. Sehingga waktu kami bertemu dengan anak-anak dan cucu-cucu kami, Lord, you give us the capacity, beri pada kami kapasitas untuk menyentuh hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari kesederhanaan ini kami percaya ada generasi muda yang sedang dibangkitkan. Terpuji namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin.